Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pemirsa TV One dimanapun Anda berada dan ibu-ibu semua yang sudah hadir di sini. Pagi ini kita kembali bertemu di acara kesayangan kita, tentunya di rumah Mama Dede. Luar biasa pagi hari ini jamaah yang sudah hadir ke studio rumah Mama Dede. Iya. Cantik-cantik sekali. Merona, mempesona. Ini mudah-mudahan mewakili cantik akhlaknya yang ada di dalam. Amin. Tapi tadi ada yang lucu loh Mas Bedu. Kenapa? Waktu kita ada yang begini terus. Rumah Mama Dede. Dari awal sampai akhir gini terus. Oh, namanya juga lagi di rumah ya kan. Ya, ada gerakannya Bu, ganti gitu. Mama buka, Dede tutup. Dah, jangan sampai habis gitu terus Bu. Kita pulang berumahnya. Assalamualaikum, Pak. Lucu banget. Aduh, itu ngomong lucu mungkin. Ini lucu ya, tapi buat saya sudah mulai tidak melihat ini adalah sesuatu yang lucu, tapi sesuatu yang serius sih, Pe. Kenapa Mas Bedu? Kamu tahu nggak? Semakin hari usia manusia semakin berkurang justru. Oh, berkurang. Iya. Jatahnya yang berkurang. Iya. Sekarang usia saya sudah menginjak kaki orang. Menginjak umur sekian. Menginjak usia 40 tahun nih, Pe. Iya, alhamdulillah bentar lagi ulang tahun. Bukan bentar lagi, udah lewat. Oh, udah lewat. Ini udah usia 40, saatnya saya harus berpikir serius. Karena katanya di usia 40 ada yang bilang life begin 40. Life begin 40, life hidup akan kedua. Ya Allah, hidup akan kedua. Hidup dimulai dari usia 40. Oh, hidup. Itulah hidup pada sesungguhnya. Katanya di usia 40 Bu kita semakin mateng. Iya. Ya Bu. Kalau saya matang mungkin ada yang udah busuk sih. Kematangan, semakin matang. Terus belum lagi saya udah saatnya lah memikirkan urusan akhirat, bukan lagi urusan duniawi mulu. Iya, karena Ipah pernah dengar katanya orang yang masih umur 40 dia akan mengalami puber yang kedua, Mas Bedu. Masalah puber aku dari kecil, Pe. Kelihatan ya, dia kelihatan. Enggak, iya itu dia, puber kedua juga. Aduh, usia 40 itu benar-benar harus kita, katanya kalau dari usia 40, dia berubah, misalkan tadi dia nggak baik, di usia 40 dia jadi baik, dia kesannya akan baik terus. Tapi kalau udah di usia 40 masih belum baik, udah kesannya akan jadi orang yang nggak baik, katanya begitu. Makanya aku khawatir nih, apakah sekarang aku udah cukup jadi orang baik atau belum? Ya udah, kalau begitu Mas Bedu tuh harus setiap hari beribadah gitu, berbuat baik karena udah tahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Ipe. Katanya kayaknya usia-usia. Iya, Ma. Mas Bedu. Dah, Ma? Mas Bedu mah udah memasuki usia 40 tahun. Katanya harus banyak memperbaiki diri karena udah matang, katanya udah kematangan. Udah di puncak matangnya. Kematangan. Berharap sih matang dalam berpikir, bertindak dan berucap gitu loh, Ma. Tapi nyatanya masih belajar untuk masih mentah lah, belum matang dulu masih rasanya. Masih merintih untuk berbuat baik. Maunya matang, Ma. Di karbit apa ya, disemprot? Sekarang kan ada pisang itu disemprot. Langsung kuning. Pakai pilok. Instan. Bukan. Ada itu, Ma. Disemprot. Ya udah kalau itu mah kasih tahu dia mah 40 tahun. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usia 40 tahun. Ada orang yang mengatakan usia 40 tahun itu adalah usia kematangan seorang manusia. Kenapa? Yang dibilang usia 40 tahun merupakan kematangan seorang manusia. Kenapa nggak dibilang 20 tahun? Kenapa nggak dibilang 30 tahun? Tapi kenapa dikatakan 40 tahun adalah usia kematangan? Dalil yang menyatakannya, Anda lihat di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Aku wasiatkan kepada segala manusia agar mereka berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang telah mengandung dalam susah payah, menyusukan mereka dengan susah payah pula. Masya Allah. Maka mereka itu dibesarkan oleh orang tua mereka.
Kemudian setelah mereka berusia 40 tahun, mereka berdoa kepada Allah. Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan sholihan tardahu wa aslih li fid dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allah berfirman dalam ayat ini ketika seorang manusia sudah berusia 40 tahun, dia berdoa kepada Allah. Ya Allah, tunjukilah kepadaku bagaimana caranya kami mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Nikmat yang Engkau berikan kepada ibu bapak kami. Tunjukilah kami amal soleh di jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, jadikanlah anak cucuku anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik. Semua turunanku, aku ini selalu bertobat kepadamu dan aku merupakan orang-orang yang muslim. Tuh, ayat ini jelas menyampaikan kepada kita, usia 40 tahun adalah usia kematangan. Oleh karena itu, para nabi dan rasul kebanyakan, maaf dalam tanda kutip, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang nabi, seorang rasul di usia 40 tahun. Termasuk rasul kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi utusannya pada usia 40 tahun. Namun Jalaluddin As-Suyuti dia mengatakan, kematangan seseorang manusia dimulai ketika usia 30 sampai 33 tahun. Di sini ada kematangan-kematangan. Artinya apa? Mereka mengatakan pola berpikir seseorang mulai matang ketika usia 30 tahun. Artinya manusia yang belum berusia 30 tahun kadang-kadang mereka belum punya pendirian, masih mencela-mencela. Tapi dari mulai usia 30-33 tahun, nah dalam usia 40 tahun, di sini kemantapan seseorang. Baik cara berpikir dia sudah mantap, mempergunakan perasaannya dia sudah mantap, mengambil keputusan dia sudah mantap. Masya Allah. Oleh karena itu pemimpin-pemimpin kalau pengen mereka dewasa dan bijaksana, pemimpin yang di atas 30 tahun. Kalau sebelum 30 tahun, Rasul yang mengatakan pola berpikir mereka belum matang, pemikiran mereka pun belum mantap, bahkan teori-teori yang mereka keluarkan pun kadang-kadang masih tercampur dengan emosi. Berbeda ketika seorang sudah 30 tahun, ini sudah mulai mapan pola berpikirnya. Akhlak mereka semakin baik. Maka pada usia 40 tahun, kematangan berpikir, kematangan dalam mereka memberikan solusi dalam setiap masalah, ini sudah lebih baik. Oleh karena itu para nabi dan rasul pun kebanyakan diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi, menjadi seorang rasul pada usia 40 tahun. Kalau saya tidak salah dengar Ipah bilang, bukannya yang dibilang usia 40 tahun itu begerno kedua. Kalau kata bahasa Ciamis, bahasa kamu apa tadi, Pak? Puber kedua, mah. Puber kedua. Maaf. Sebetulnya yang disebut puber kedua tidak ada. Emang bakatnya centil. Bukan soal puber yang kedua, nggak mikir, udah punya bini masih jelalatan. Dengerin tuh. Pakai dong akal berpikir kita. Pakai akal sehat. Pakai otak yang di atas. Karena Allah mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Mikir udah pada punya anak bini. Ini malah nyuruh ibu-ibu anak-anaknya mah katanya tadi. Yang mana yang ngomong? Asal. Astagfirullahaladzim. Bu, kalau sini bawa anaknya bu, gitu kata Asal. Mama tahu, kalau nggak salah dengar Asror itu ama Amu ngomongnya gini, selama ini ya jamaah kita di acara Mamah Dede nenek-nenek doang. Coba kalau mak-mak nih nenek-nenek bawa yang muda-muda, mata kita segeran. Tuh kata Amung. Nih Amung nih bu. Padahal kalian harus tahu,
Emak lupa deh udah nenek-nenek, jamaahnya nenek-nenek. Kalau pengen jamaah yang muda, lu bikin acara sendiri sono. Dikajak. Iya Pak ya. Iya bener nggak? Bener Pak. Iya. Emak lu nenek-nenek, jamaahnya nenek-nenek. Cocok nggak? Cocok Pak. Silahkan Asror Amung punya usul. Iya. Ya, terserah lu deh bikin acara apa jadi sono. Iya bener. Oh bikin. Acara jangan rumah Mama Dede, rumah Tante Dede. Ya udah. Tante masih makan oncom aja makan tante. Ya udah, jangan kemana-mana. Setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Terima kasih jamaah, Anda masih bersama kami di Rumah Mama Dede. Kalau ada istilah atau mungkin bisa dibilang penilaian, pandangan ya Maya. Katanya di usia 40, kalau orang berubah menjadi baik, dia seterusnya akan menjadi baik. Tapi kalau dia belum bisa berubah jadi baik, dia masih aja begitu nakal atau bandel gitu kan. Dia akan seterusnya menjadi bandel. Tidak. Enggak Abah ya. Kalau orang udah usia 40 tahun, kebaikannya jumlah dengan kejelekannya lebih banyak kejelekannya, siap masuk neraka. Hidup seseorang dihitung di akhir kehidupan. Ada yang husnul khotimah, ada yang suul khotimah. Saya ambil contoh. Ada seseorang selalu berbuat baik terus menerus. Antara dirinya dengan surga tinggal selangkah lagi. Tapi ternyata di akhir kehidupannya banyak dosa dan maksiat yang dia lakukan. Dia tergoda oleh godaan setan. Akhirnya yang selangkah lagi ke surga karena dia suul khotimah masuk neraka. Kebalikan. Ada orang yang berbuat jahat mulu. Sampai langit yang biru penuh dengan kejahatan dan dosa dia. Tapi ternyata dia tinggal selangkah lagi masuk dalam neraka jahanam. Di akhir kehidupannya dia bertobat, memperbaiki kehidupannya, walaupun tidak berapa lama, maka orang tadi adalah husnul khotimah, yang sudah tinggal selangkah lagi masuk ke neraka. Gara-gara dia bertobat dan husnul khotimah, maka dia masuk ke dalam surganya Allah. Makanya dalam ayat Al-Aqab ayat 15 tadi, inni tubtu ilaika, saya bertaubat kepadamu ya Allah. Kenapa? Innallaha ghafurur rahim, Allah maha pengampun, Allah maha penyayang. Artinya apa? Jangan berputus asa dengan rahmat Allah. Walaupun dosa kita sangat banyak, selama kita bertaubat dari hati yang paling dalam dan tidak syirik, maka Allah pasti mengampuni dosa kita. Ya ibnu Adam la ataitani bikirobil ardi khotoya summa lakitani la tusriku bi syai'an la ataituka bikirobiha magfiratan. Hei anak turunan Adam, kalau kalian semua berbuat dosa sehingga langit yang biru penuh dengan dosa kalian, kalian tidak pernah syirik kepada Allah, lalu bertaubat kepada Allah, Allah datang menyambutmu dengan ampunan seluruh lempungan bumi pula. Makanya jangan bilang gini, udah tangguh saya mah, basah, nyebur sekalian, kapan keringnya? Iya, kalau nggak dikeringin ya Maya? Dikeringin, itu contoh. Iya. Mah, banyak orang yang berpikir kalau misalnya kita tobatnya di umur 40 aja gitu, karena tingkat kematangan pemikiran seseorang kan di usia 40 tahun itu. Jadi banyak orang yang memanfaatkan udah kita nikmati aja dulu masa muda, nanti tobatnya di umur 40 gitu. Itu salah. Apa kamu bisa menjamin sampai umur 40? Pernah nggak dengar ada orang 20 tahun meninggal, 10 tahun meninggal, 15 tahun meninggal, 25 meninggal? Salah. Wa ma tadri nafsun madza taksibu gadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardi tamut. Tidak seorang pun yang tahu apa yang dia kerjakan besok. Tidak seorang pun tahu di bumi mana mereka mati. Kematian nggak bisa ditawar, Bu. Likulli ummatin ajal. Fa idza ja'an tahiruna sa'atan wastaqlimun. Yunus 49. Setiap manusia pasti bertemu ajal. Kalau sudah datang waktunya ajal, tidak bisa mundur sesaat, tidak bisa maju sesaat. Makanya jangan pakai kata ntar aja lah kalau begitu mah. Kalau usia 40, kalau keburu mati, keburu setruk, betul. halo, apa nggak nyesel? Kan ya, jangan jadi orang rafathar. Apa itu? Rombongan apa-apa ntar. Rafathar. Iya. Jadi makanya usia
40, kadang-kadang nih saya pribadi suka gelisah. Kok 40 saya belum istiqomah untuk menjadi orang yang lebih baik ya? Alhamdulillah kalau mikirnya ke situ. Berarti kamu benar. Mudah-mudahan istiqomah dengan apa pemikiran Amin, kamu ya seperti ini. Allah. Tidak sedikit yang usia 40 masih ngerampok, masih korupsi, masih main cewek, masih mabuk, ya teler. Allah, Iya Pak, iya. Iya mah, banyak. Iya. Bersyukur kalau berpikir kamu itu seperti itu, artinya kamu dapat hidayah dari Allah. Amin. Semakin kesini malah semakin berat mah godaannya mah. Nggak kuat iman aja dengan godaan. Astagfirullahaladzim. Yang harus kamu sadar, cewek yang sekarang mikir, yang dicari karena saya sudah mapan. Cewek yang sekarang karena lihat karir saya sudah hebat. Cewek yang sekarang dia tahu saya ini sudah banyak rezeki, nggak ya kemarin. Berpikir oleh Anda wahai para suami. Ketika kalian menikah dengan istri kalian yang pertama, hidup kalian tidur setikar berdua, makan sepiring berdua, minum segelas berdua. Waktu itu belum punya duit, ketika berangkat dibungkusin nasi. Jangan nyengir mikir. Betul Mas Said. Jangan Lagi mikir. mah. Makanya tahu diri jadi laki-laki. Tahu, Mah, ini makan Ketika diri, Anda sudah kaya, sudah mapan, pangkat jabatan, tegakah kalian meninggalkan si yang semenjak susah? Tidak mah. Tidak tega mah. Berpikir 2-3 kali. Nggak saya tinggalin, saya ajak mah ke yang kedua. Saya ajak kepada yang kedua. Anggi, tampol laki lo. Tapi banyak kakak-kakak atau saudara Iva juga mah di umur 40 tahun tapi belum sadar gitu mah. Itu bagaimana cara agar disadarkan gitu ya Maya? Jedotin ke tembok. Enggak, Maaf, punten, saya tidak bercanda. Biasanya orang yang bengal terlalu kelamaan, kalau belum dijedotin, belum sadar, dijedotin dengan masalah yang berat, baru dia tersadar. Yang kelewatan, dijedotin aja nggak sadar-sadar. Iya. Itu dia. Gara-gara habis dijedotin malah hilang kesadaran gimana? Nah, itu yang salah. Kan maksud mama dijedotin tuh punya musibah yang besar. Harusnya seperti itu biar Itu, dia tahu seperti bahwa itu. hidup itu Ada yang nggak perlu menguasai enak gitu, kita, betul. kita nggak seenaknya. Ada yang ngatur kita, ada kholik yang ngatur kita sebagai makhluk. iya. Kita diatur oleh pencipta kita. Nah, itu tadi berarti kalau untuk kita pribadi nih mah, sebagai individu, sebagai manusia, agar usia 40 ini benar-benar sebagai step awal untuk depannya menjadi lebih baik lagi. Bagaimana cara? Tidak Matanya, mungkin kalau tidak diambil dari awal. Maka semenjak anak-anak diajarkan tentang akidah Islamiyah yang benar, bagaimana ibadah, bagaimana bermuamalah dengan orang lain, dari tahapan-tahapan itulah baru begitu usia 40 tahun dia sudah mapan. Nggak mungkin dari awalnya orang bengal, ngelantur, ujung-ujung mapan. Dari mana ngitungnya? Nggak bisa. Semua ada tahapan, semua ada proses. Kecuali kalau memang itu oleh Allah diberikan ilmu laduni, itu lain cerita. Iya. Ada yang dulu misalkan dia dulu ada gaul, preman, begitu usia 40 nyantri, terus jadi ustadz gitu. Nggak masalah. Mendingan mantan preman jadi ustadz jadi kiai daripada mantan kiai jadi preman. Iya. Betul. Nah, mungkin dapat hidayah di usia 40 ya, mah. Boleh bisa dapat jadi. kesempatan sekolah, nyantren Iya. di situ. Makanya hidayah itu dicari, bukan ditungguin. Bagaimana cara mencari hidayah tuh? Pergi ke pengajian, tonton acara kita tiap hari, banyak baca Quran, banyak zikir, banyak wirid, pergi ke taklim, hidayah kita cari. Bukan ditunggu, ya Maya, berarti Dikejar. dicari. Kita yang Oke, cari, kadang-kadang iya. suka, kapan sih pakai jilbabnya, kapan sih berjilbab? Nunggu Lagi hidayah nunggu dulu. hidayah. Nah, itu Dihantar dia mau nunggu salah. mah, ya, Jilbabin hati dulu katanya mah. Iya, itu salah. Mah. Salah, ya. Itu salah. Ya, mah di usia 40 kan tadi mama bilang kita harus patuh kepada orang tua gitu kan mah. Tapi banyak Ipa lihat di usia 40 karena sudah mapan, udah sukses, dia panggil orang tuanya datang ke rumahnya itu buat jagain anak-anaknya mah gitu mah. Lah itu tanda kiamat. Di antaranya pembantu melahirkan tuannya. Tanda kiamat. Sekarang tidak sedikit yang begitu. Anak mantu pada kerja pagi-pagi dandan, pakai bedak, pakai limpan setip. Kita nenek-nenek nungguin cucu. Ya Allah. Allah itu maha adil. Ketika muda seumur-umur kalian punya anak, gagah perkasa, ngurusin bayi, ngurusin anak, baju diompolin berkali-kali mandi, ganti spray berkali-kali mandi. Allah maha adil, sudah tua gak beranak lagi, tinggal ibadahnya doang. Apa kalian anak mantu tega waktu ibadah kita hilang gara-gara ngurusin cucu? Boleh kalian nitip anak kepada kami nenek-nenek, tapi pembantu kita cuma ngontrol, ngawasin.
Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Faman ya'mal dzalika faulaika humul khasirun. Al-Munafikun ayat 9. Hei orang yang beriman, jangan kalian tukarkan kecintaan kalian pada anak cucu turunan kalian. Jangan kalian tukarkan kecintaan kalian kepada harta yang dimiliki dengan zikir kepada Allah. Siapa yang melakukannya, dia orang rugi itu. Kata Allah rugi dia. Menukar itu dengan tanda-tanda kiamat. ada pembantu Melahirkan tuannya. Kita beranak laki. Anak laki gede dikawinin. Kita punya mantu kita hamil, dia beranak. Kita yang harus dihormati sama anak mantu, suruh ngasuh. Iya, oke. Pengajar. Iya. Ya, oke. Jangan sampai saya juga disalahkan sama ibu-ibu yang dulu hadir, datang jauh-jauh mau bertanya sama mama, kita nggak kasih kesempatan, nanti kami disalahkan. Nah, manfaatkan setelah ini kesempatan untuk bertanya ke Mama Dede tentang usia 40. Ada yang usianya 40 di sini? Udah di atasnya mungkin Mas Bedu. 41, 42 gitu. Ada yang udah kelewatan putar balik lagi. Putar balik. Selain kita kembali lagi, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Sini aja rumah Mama Dede. Sini aja berbagi cerita. Bersama-sama kita jadi berkat. Insya Allah berakhir bahagia. Kita kembali lagi di Rumah Mama Dede. Ibu-ibu masih semangat kan, Bu? Harus semangat dong, karena sekarang waktunya ibu-ibu untuk bertanya langsung kepada Mama Dede soal usia 40 tahun. Pertanyaannya udah siap kan, Bu? Udah siap. Tapi sebelum bertanya, saya mau tes dulu semangatnya. Bu, galau, Bu? Iya nih, galau mah. Alhamdulillah benar semua. Jangan galau ibu-ibu, karena di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Amin. Baik, langsung aja Bu, kita gunakan kesempatan untuk bertanya kepada Mama Dede. Silakan, ya Mama mana dulu yang mau bertanya? Dari grup Hideng. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Tri dari Majelis Taklim An-Nuruddin Lampung. Mah, galau nih mah. Ada apa Bu Tri? Ya, ini Orang satu ngaku 3. Ibu Tri, ya Ibu 3. Bagaimana solusinya kalau dalam usia 40 tahun masih kecentilan, masih susah diingetin, sedangkan kita sudah sering memperingatkan. Apakah harus menunggu musibah datang, mah? Maaf, Ibu Tri bilang bagaimana kalau sudah sampai 40 tahun masih kecentilan. Dengan kalimat masih artinya bakat. Oh. Iya Pak ya? Iya, dari sebelum masih kecentilan. Artinya dari dulu centil sampai 40 masih centil. Masih kecentilan. Bagaimana caranya? Maaf Bu, orang itu beda-beda tabiatnya. Ada orang yang ceria. Ada orang bergaul kemana-mana enak. Ada orang yang pendiam. Ada orang yang tertutup kelakuannya. Maaf, boleh jadi yang Ibu maksud mungkin orangnya riang, orangnya gembira, orangnya suka bergaul, suka bercanda kayak kami-kami ini. Asal kita tahu batas. Yang disebut centil, misalnya naksir bini orang, naksir suami orang, itu yang harus kita sadarkan. Kita wajib saling menasehati. Agama itu adalah nasihat. Bahkan Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum nar. Harus saling menjaga. Jangan tinggal diam. Bagaimana ngomongnya? Ngomong. Mandra ada bilang, kalau bulan bisa ngomong. Nah kita kan bisa ngomong, Tri. Ngomong sama orang yang centil. Kenapa sih? Apa yang dicari? Mau apa lagi sih hidup kita? Apa kekurangannya? Dialog dengan baik, jangan di hadapan orang banyak, tapi apa unek-unek di hati kita sampaikan kepada dia. Walau apapun yang terjadi sebagai manusia normal, pasti dia mendengar. Boleh jadi depan dia
depan kita berhadapan, dia belum berubah, tapi tidak mustahil dengan kita bicara dia akan tidur, dia merenung, duduk dia merenung. Bener juga tuh bini gue ngomong, gue sadar udah tua, ngaca, udah banyak SMS dikirim oleh Allah, uban, kisut, bureng, bolot, gigi rontok, itu kan SMS dikirim oleh Allah. Tanda-tanda bahwa Anda sudah tua. Kan dimulai uban dari 40. Bahkan ada yang belum 40 udah ubanan. Itu salah sampo. Oh iya. Genetik, Karena kebanyakan Mak. makan iklan, sampo ini gue cobain, Iya, sampai ini gue cobain, rusak tuh rambut. Iya. Terima kasih, Mas. Mangga, Tri. Jadi Bu Tri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dia biasa nyicil seragam. Warahmatullahi Di salamnya nyicil. jadi Bu Tri, kalau dari 39 sampai 40 masih centil aja, Ibu centil aja kupingnya, Bu. Hah? Sentil, Centil ya? bukan CS. Es. Pakai es biar dingin. Karena namanya juga anak centil mah. Centil. Oke Bu Tri ya. Sentil. Terima kasih Terima sama-sama. kasih. Sama-sama Iya. Bu Tri 4-5. Silakan. Bukan kanan, bukan itu. Setelah Ibu Tri, apakah ada Ibu 4? Dari Silakan. tim biru. Tim biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erni dari Majelis Taklim Ar-Rahmah Atuk Dana Indramayu. Ya. Galau mah, Iya, Bu. gimana caranya di umur 40 tahun itu agar tidak terbuang sia-sia? Itu Saya aja. rasa nggak usah di umur 40 tahun kok. Dari awal kita nggak boleh nyanyiakan waktu. Itulah kenapa dalam Al-Quran sekian banyak ayat Al-Quran Allah bersumpah demi waktu. Wal lail, wadduha, wal asr, dan seterusnya. Artinya jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu. Waktu sampai datang kiamat tidak akan kembali. Hari ini jam sekian, tanggal sekian, besok tanggalnya sudah berubah. Makanya orang yang memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dialah orang yang beruntung. Tapi orang yang menyia-nyiakan waktu adalah orang yang rugi. Makanya kita hidup harus punya program. Nih tanggal sekian, jam sekian habis sholat subuh. Habis sholat subuh terus ke dapur, goreng nasi dan seterusnya, siapkan sarapan buat anak, buat suami. Habis itu langsung kita bebenah. Habis itu pergi ke pasar. Habis dari pasar kemudian ngaji. Pulang ngaji baru masak. Terus kita harus punya catatan sendiri. Hari ini baca Quran 1 juz, besok berapa juz. Hari ini saya punya target harus hafal ayat sekian ayat. Semua kita yang bikin planning. Bukan waktu yang ngatur kita, tapi kita yang ngatur waktu. Karena waktu sampai datang kiamat tidak akan kembali kepada kita. Makasih Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Puas Bu? puas ya? Iya. Iya, Jadi kata makasih, Mama Bu. bilang pokoknya nggak usah nunggu 40 untuk menyanyiakan hidup ya Bu ya. Katanya makanya di Allah mengatakan dalam surat-suratnya di awal asli di antaranya Mbak ya. Demi waktu. Oke? Silakan. Silakan. Dari ini mana tadi ya? Koneng, Cibinong ya? Cibinong. Oh, iya, belum di. Oh, iya, Manganong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elis dari Majelis Rohmatul Ummah Cibinong Bogor. Mangga Elis, ada apa? Galau mah. Mangga. Tadi kan Mama bilang di usia 40 tahun jika memang masih centil kayak gitu harus kalau mau tobat itu harus dijedotin dulu gitu mah. Oke Elis, tidak semua orang harus dijodotin. Itu kadang-kadang karena ada orang, maaf, dalam kehidupan mungkin dia nonton di TV, mungkin baca di koran pengalaman orang lain. Kalau berlaku ini dosa besar dan seterusnya, dia merubah sikap. Boleh jadi dijedotin dulu. Tidak semuanya Lis, tidak. Ada orang yang tidak sadar walaupun nonton, walaupun baca pengalaman orang lain, tapi dijedotin dulu. Maksudnya diberikan musibah yang berat. Biasanya, maaf dalam tanda kutip, seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak baik dalam aturan agama, kalau dia dijedotin,
banyak yang sadar, tapi walaupun ada, dijerotin berkali-kali tidak sadar-sadar. Artinya dia jauh dari akidah Islamiyah yang benar. Dan itu adalah yang salah. Pola berpikirnya telah terbawa dengan pola berpikir setan yang terkutuk. Oleh karena itu, kita banyak baca ta'uz. Kalau ngapa-ngapain, biar setan jauh dari kita. Artinya kalau kita dekat dengan Allah, Allah pasti berikan petunjuk buat kita. Kemana jalan kita? Ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk. Wahadainahum najdain. Aku berikan kepada kalian dua jalan yang mendaki. Masya Allah, kalau kita benar-benar sebagai seorang muslim mau mempelajari akidah Islamiyah dengan benar, walaupun dia melenceng suatu saat ketika dia mendengar azan, melihat sesuatu, mengingatkan dia tentang kebaikan, itu akan mudah kembali kepada jalan yang benar ketimbang orang yang dari kecil jauh dari akidah agama yang benar. Begitu Cik Elis. Amin. Betul. Ya, Ya. mudah-mudahan kita semua ini nggak harus. Ya, terima kasih Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semua jangan sampai dijedotin dulu nih, baru kita Sadar sendiri. sadar Sadar sendiri sendiri. kalau bisa. Dan hidayah juga jangan ditunggu, tetapi dicari. Jangan Ya, menyia-nyiakan waktu. betul. Usia 40, jadikanlah ini sebagai usia kematangan untuk menuju pribadi yang lebih baik lagi. Oke? Amin. Setelah ini kita kembali lagi, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Rumah Mama Dede. Kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Nah, jamaah, alhamdulillah kita sudah sampai di segmen terakhir. Dan seperti biasa di segmen ini Mama akan menyimpulkan pembahasan kita dari awal sampai terakhir tentang usia 40. Serta akan ditutup doa oleh Mama. Silahkan Ma. Baik ibu-ibu, pemirsa TV One dimanapun Anda berada, usia 40 tahun. Ada orang yang mengatakan usia 40 tahun adalah usia kematangan. Namun Jalaluddin Al-Suyuti dia mengatakan, mulai orang matang dalam berpikir di usia 30 sampai 33. Tapi kematangan yang sempurna dimulai usia 40 tahun. Kematangan dalam berpikir, kematangan dalam mendaya gunakan akal, kematangan dalam memberikan solusi, kematangan dalam menghadapi segala permasalahan. Maaf, dikatakan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti tadi, biasanya orang usia 30 ke atas semuanya sudah mulai matang. Namun pendapat ini tidak mengatakan tidak mustahil orang yang sebelum usia 30 pun banyak yang pola berpikirnya semakin dewasa. Mungkin dengan kondisi keadaan, mungkin dengan pergaulan, mungkin karena keterpaksaan, karena misalnya ayahnya meninggal, dia anak laki-laki satu-satunya dalam keluarga, maka dia lebih cepat berpikir matang daripada orang yang seusianya karena keadaan. Dan jangan Anda mengira dengan apa yang dikatakan oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti tadi, Anda bilang artinya sebelum 40 tahun boleh kita brutal, boleh seenaknya dewe melakukan dosa dan maksiat, nanti taubatnya 40 tahun. Tidak seperti itu. Karena yang namanya umur kita tidak tahu kapan datangnya kematian. Tidak sedikit di masyarakat kita nenek-nenek, kakek-kakek yang terkapar puluhan tahun dia sakit tidak mati-mati. Tapi tidak sedikit anak muda yang sehat walafiat, segar bugar, mereka itu mati. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, maka kita harusnya banyak berdoa kepada Allah. Makanya Anda lihat dalam surat Al-Aqab ayat 15, kematangan seorang pada usia 40 tahun. Orang yang usia 40 tahun, dalam ayat ini dikatakan, mereka berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amalan sholihan taraddahu waslih li fi dzurriyyati. Ya Tuhanku, tunjukilah kepada kami cara bersyukur yang benar, mensyukuri nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami, Engkau berikan kepada orang tua kami, ibu bapak kami. Tunjukkan kepada saya amal soleh yang Kau ridhoi. Jadikanlah anak turunan kami anak-anak soleh dan anak solehah. Kami
termasuk orang selalu bertaubat kepadamu ya Allah, karena kami adalah orang-orang muslim. Itulah doa yang disampaikan oleh orang-orang yang sudah dewasa. Artinya kita harus berpikir lebih dewasa dengan umur yang semakin dewasa. Tapi tidak mustahil orang mendapat hidayah pada usia 50, 60 dan seterusnya. Semua kehendak Allah. Kita manusia hanya mengajak, tapi yang memberikan hidayah adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami semua orang yang bersyukur. Bersyukur dengan nikmat yang kau berikan kepada kami. Nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat rezeki yang banyak dan barokah. Kami mensyukuri umur kami ya Allah, dengan cara umur yang kau berikan kepada kami dipakai di jalan yang Allah ridho. Kami pun mensyukuri nikmat yang kau berikan kepada kami dengan umur yang panjang buat kami sehingga melewati umur 40 tahun. Kami hindarkan sama dilarang olehmu ya Allah. Maka pada kesempatan ini kami bermohon kepadamu ya Allah, tanamkan dalam batin kami bahwa Engkau maha melihat, Engkau maha mendengar, Engkau maha menerima taubat, sehingga kami setiap saat dan kesempatan bertaubat kepadamu ya Allah. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami, terimalah iman Islam kami. Ampuni ya Allah dosa kami, dosa anak turunan kami, dosa orang tua kami ya Allah. Bimbing kami jalanmu yang benar. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih jamaah atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang Mama Dede sampaikan pagi hari ini menambah keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan tidak hanya di usia 40 saja Allah karuniakan kita hidayah, kesolehan, tapi juga sepanjang usia kita Allah karuniakan kesolehan terhadap diri kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Mama, Dede, terima kasih atas tausiah dan ilmunya. Terima kasih, kita juga terima kasih. Anak Bawi, terima kasih. Buat jamaah, terima kasih sudah menyaksikan program Rumah Mama Dede yang ada di rumah. Dan apabila Anda ingin berkunjung atau bertamu ke Rumah Mama Dede, kami persilakan Anda untuk terlebih dahulu menghubungi informasi yang ada di bawah ini, ya. Atau Anda juga bisa follow akun Instagram kami di @rumahmamadede_tv1. Dan sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk saksikan terus program Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi hanya di TV One. Insya Allah kita ketemu lagi di episode berikutnya, tentunya hanya di program Rumah Mama Dede. Sampai jumpa, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.